Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya si tukang ahlinya tukang. Kita lanjutkan belajar mekanika teknik untuk balok tumpuan sederhana. Kalau kemarin sebelumnya kita membahas balok tumpuan sederhana dengan beban terpusat. Kali ini kita akan mengulas atau membahas balok tumpuan sederhana juga, namun bebannya adalah beban merata. Bagaimana perilaku reaksi tumpuan, terus momennya terhadap beban merata, dan gaya lintangnya terhadap beban merata akan ada perbedaan dengan beban terpusat. Kita mulai untuk pembahasan ini. Mekanika teknik status tertentu ya dengan balok tumpuan sederhana. Ini kita ambil baloknya yang ditumpu dengan beban beban merata Q 2 ton per meter panjang, 2 ton per meter lari. Ditumpu balok tumpuan sendi di sisi kiri dan tumpuan roll di sisi kanan, sebagaimana yang lalu juga sama untuk tumpuannya. Dan kita sedikit mengulas apa itu tumpuan roll, tumpuan sendi, tumpuan speed. Itu tumpuan roll itu adalah tumpuan yang hanya bisa menahan gaya yang vertikal atau gaya yang tegak, karena kondisi roll dia berupa kayak bola gitu, kayak peluru gitu. Dia tidak bisa menahan gaya horizontal. Kalau dikasih gaya horizontal dia akan menggelinding, maka dia hanya bisa menerima gaya vertikal karena sifatnya yang berupa roll kayak roda. Selanjutnya adalah tumpuan sendi. Tumpuan sendi ini bisa menerima gaya horizontal. Kita lihat tumpuan sendi ini, kalau di jembatan itu nampak ya berupa kayak baut gitu, baut besar. Nah, dia ini bisa menerima horizontal, juga bisa menerima vertikal. Namun dia tidak bisa menerima momen. Dia tidak bisa, karena dia akan berputar juga kalau ada momen. Jadi dia tidak bisa. Nah, yang terakhir ini adalah tumpuan speed, yaitu tumpuan yang dapat menerima gaya horizontal, gaya vertikal, maupun gaya momen, sehingga dia ada, kalau gaya ada momen. Nah, seperti ini lambangnya tumpuan speed. Jika ada gaya di ujung daripada baloknya ini, maka akan menimbulkan momen di sisi tumpuannya. Nah, ini oleh tumpuan sendi bisa ditahan. Oke, kita lanjutkan pembahasan kembali mengenai balok tumpuan sederhana untuk beban merata. Ya, beban merata Q 2 ton, tumpuan sendi di A dan tumpuan roll di B. Bentangnya adalah 6 meter. Nah, kalau jika ada Q atau beban merata 2 ton per meter lari, maka berat totalnya biasa kita sebut adalah Q besar ya, totalnya itu adalah Q kecil dikali L. L nya 6, Q kecilnya 2 ton, maka Q besarnya atau totalnya adalah 2 dikali 6 sama dengan 12 ton. Dan berat 12 ton itu berada pada titik berat daripada beban merata. Nah, sekarang coba dihitung reaksi tumpuan, yaitu R A dan B. Kita mesti ada perjanjian tanda juga seperti yang lalu, bahwa tanda positif jika gaya berputar searah jarum jam, dan tanda negatif jika gaya berputar berlawanan jarum jam. Nah,
suruh hitung juga gaya lintang di titik A, di titik B, di titik C, dan di titik D, juga di titik E. Ini gaya lintangnya berapa. Kita juga akan bisa menghitung momen di titik A, di titik B, di titik C, D, dan E. Oke, kita mulai untuk menghitung reaksi tumpuan. Nah, mula-mula kita sigma momen di titik A sama dengan 0 atau jumlah momen di titik A sama dengan 0. Ini kita anggap di titik A ini adalah sebagai pusat perputaran dari gaya-gaya. Nah, gaya yang ada adalah reaksi RP atau reaksi tumpuan di titik B. Ini belum kita hitung, justru kita yang akan menghitung, yaitu RP. Apabila di titik A ini dianggap sebagai titik putar, maka RP ini arahnya adalah ke atas, ya, jadi berlawanan dengan arah jarum jam dengan jarak 6. Jadi min, tandanya adalah min RP dikali 6. Selanjutnya ada gaya berbagi besar tadi, ya, kita anggap juga tetap anggap sebagai titik A sebagai perputarannya. Q arahnya tadi adalah ke bawah. Jika diputar dengan titik pusatnya di titik A ini, maka dia akan berputar searah jarum jam, maka tandanya adalah positif. Q 12 dikali jaraknya 3, jadi plus 12 kali 3. Selanjutnya kita gabung perhitungan keduanya menjadi min RP dikali 6 plus 12 kali 3 sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ini. Jumlah momen di titik A itu jumlah momennya itu adalah ini tadi, jumlah momen dari RP dan dari Q. Ini jumlah momennya min RP dikali 6 ditambah 12 dikali 3 sama dengan 0. Dari sinilah kita akan menghitung nilai RP. Jadi RP adalah 12 dikali 3 dibagi dengan 6 sama dengan 6. Jadi RP adalah 6 ton. Selanjutnya kita akan menghitung reaksi tumpuan di titik A atau RA dengan menganggap bahwa titik putarnya atau jumlah momen di titik B sama dengan 0. Kita anggap titik B nya sebagai titik putar dari gaya-gaya yang ada. Yang pertama adalah plus RA dikali 6. Kenapa plus? Karena dia searah dengan jarum jam. Nah, titik putar B kita putar ke atas, jadi RA sama dengan RA dikali jaraknya adalah 6. Gaya yang kedua adalah gaya Q yang kita anggap sebagai sama, ya, titik putarnya di titik B. Q itu 12 dikali jaraknya adalah 3 meter dengan tandanya adalah min karena dia berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya dari keduanya kita gabung, maka plus 12 kali 6 min 12 plus RA kali 6 min 12 kali 3 sama dengan 0. Kita akan mendapatkan nilai RA 12 dikali 3 dibagi 6 sama dengan 6. Jadi RA nya sama dengan 6. Nah, kita bisa melihat RA dan RB sama. Kenapa? Karena beban merata ini sepanjang balok ini ada beban merata, jadi tidak hanya di tengah balok atau di pinggir balok, jadi merata, sehingga reaksi perletakannya pun akan terbagi sama antara A dan B. Kalau jumlahan dari beban merata itu 12, otomatis beban reaksi perletakannya itu akan terbagi sama, jadi masing-masing adalah 6. Kita bisa kontrol untuk gayanya. Ini ada gaya 12 ton, gaya aksinya, reaksinya adalah RA dan RB.
Kontrol gaya itu adalah aksi dikurangi reaksi sama dengan 0. Mana gaya aksi? Gaya aksi adalah Q 12 ton dikurangi atau minus RA minus RB sama dengan 0. Ya, Q dikurangi RA dikurangi RB sama dengan 0. Kita isi, Q adalah 12 dikurangi 6 dikurangi 6 lagi sama dengan 0. Oke ya, karena sesuai 12 min 6 min 6 lagi sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menghitung gaya lintang. Gaya lintang kita hitung dari sebelah kiri dulu. Jadi gaya lintang di titik A. Selanjutnya kita hitung gaya lintang di titik C. Kita isikan Q 12 ton sejauh X atau X-nya sejauh X dengan X. Kalau kita ditanya gaya lintang di titik T berarti X sama dengan 2. Jadi nah rumusannya adalah pada tumpuan A DA atau gaya lintang di titik A ini sama dengan besar sama dengan RA, yaitu sebesar 6 ton. Untuk rumusannya dx atau gaya lintang di suatu titik secara x atau dx itu adalah rumusannya adalah DA ini dikurangi QX. Ingat ya, gaya lintang itu hanya gaya-gaya aja yang dijumlahkan. Ini gayanya DA itu ke atas, ini QX ke bawah. Jadi DA dikurangi QX. Jika X ini sama dengan 0, otomatis gaya lintangnya ada di titik A. Nah, jadi DA adalah 6. Nah, 6. Masukkan saja rumusannya ini, DA min QX. DA dikurangi atau min Q adalah 2, X nya 0, berarti DA sama dengan 6. Ya, DA sama dengan 6. Bagaimana dengan jika X sama dengan 2 atau X ini sama dengan 2 atau D, berarti DC yang ditanyakan adalah DC. Jika X sama dengan 2, maka DC sama dengan, sesuai dengan rumusannya ini, DA min QX itu 6 dikurangi 2 kali 2 sama dengan 2 ton. Nah, jadi DC sama dengan 2 ton. Kita perpanjang lagi X-nya. Ya, nah kalau kita perpanjang X-nya, X sama dengan 3. X nih, perpanjang lagi X. Maka jika X sama dengan 3, nah X sama dengan 3, jika X sama dengan 3, maka yang dipertanyakan adalah gaya lintang di titik D atau DD sama dengan rumusan, tetap pakai rumusannya ini. Jadi 6 dikurangi 2 dikali 3 sama dengan 0. Ya, 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Jadi di titik D gaya lintangnya sama dengan 0. Selanjutnya diperpanjang lagi titik X-nya. Nah, diperpanjang lagi Q-nya secara X dan X secara 4 meter. Dengan memakai rumusan yang sama, untuk X sama dengan 4, X sama dengan 4, untuk titik E ini berarti DE sama dengan 6 dikurangi 2 kali 4. Nah, ketemunya adalah min 2 ton di titik D. Kita lanjutkan dengan memperpanjang X ya. Nah, X-nya full atau kita perpanjang sampai dengan mentok sampai dengan D, artinya X sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6, ini sebelum titik B ya, hampir mendekati titik B, ini sama dengan 6. Berapa nilai gaya lintangnya? Jadi dB, D di titik B, tapi sebelum tambah sedikit sebelum sampai titik B itu adalah masih menggunakan rumusnya ini DA min QX ya. DA 6 dikurangi 2 kali 6 sama dengan min 6, jadi min 6.
Jika X sama dengan 6 tepat di titik B, kalau tadi sedikit sekali sebelum titik B, meskipun X-nya sama-sama 6, tapi ini sedikit sebelumnya, sebelum mendekati titik B. Nah, kalau yang sekarang adalah tepat di titik B, maka dB sama dengan ini, dB yang tadi ini sama dengan 6 dikurangi 2 dikali 6 ditambahkan RB, karena ada RB di sini. Kalau di sebelum titik B tadi RB-nya belum muncul. Nah, kalau pas di tepat di titik B RB-nya muncul, sehingga dB sama dengan 0 karena kita masukkan RB-nya sama dengan 6. Nah, selanjutnya kita menggambar gaya lintang, ya, gaya lintang yang ada. Jadi masing-masing titik A, titik C, titik D, E, dan B yang sudah kita hitung kita gambarkan. Pertama-tama tentunya kita menggambar garis-garis vertikal dulu supaya dari masing-masing titik ini kita gambarkan garis-garisnya, terus kita gambarkan gaya normalnya atau gaya netralnya. Ini bukan garis netral, maksud kami gaya garis netralnya kita gambar. Selanjutnya yang sudah kita hitung DA tadi adalah 6 ton, maka kita gambarkan D 6 ton. Yang kedua DC tadi adalah 2 ton, kita gambarkan di tepat di titik C ini 2 ton, dan DD sama dengan 0, ya kita gambarkan 0. Nah, untuk DE sama dengan min 2, kita gambarkan min 2. Untuk untuk DB tapi sebelum titik B adalah min 6 ton, kita gambarkan min 6 ton. Selanjutnya, nah, kita tepat di titik B adalah 0. Nah, 0 ya, karena RT 6 tadi ada min 6 ditambah 6 jadinya sama dengan 0. Selanjutnya kita hubungkan antara ujung-ujung ini, ujung-ujung panah ini, ujung gaya-gaya ini kita hubungkan suatu garis. Nah, setelah itu kita kasih tanda. Ini kita lihat ini ya, lihat gaya-gaya yang ada di sini. Ada gaya 6 ton di sisi kiri dan gaya Ki ke bawah di sisi kanan. Bagaimana ada perjanjian tanda yang dulu kita pernah lihat, ya, perjanjian tanda bahwa jika ada gaya di sisi kiri ke atas dan di sisi kanan adalah ke bawah, maka tanda untuk menggambarkan gaya lintangnya adalah positif. Kita kasih tanda positif di sini karena ada gaya 6 ton di kiri, ada gaya Ki di sisi kanan, jadi adalah positif. Selanjutnya kita arsir. Nah, yang sebelah kiri sudah jadi. Sekarang perjanjian tanda yang lain di sebelah ini untuk yang bagian dari D sampai ke B ini ya, di sebelah kiri ada gaya ke bawah, di sebelah kanan ada gaya ke atas sesuai dengan perjanjian tanda. Nah, ini adalah tandanya negatif atau min, maka kita kasih tanda di sini adalah negatif. Selanjutnya kita arsir, ya. Nah, inilah gambar untuk menggambarkan gaya lintang. Kita lanjutkan untuk menghitung momen. Sama dengan menghitung gaya lintang, kita ambil perbagian atau titik-titik dimulai dari sebelah kiri. Yang pertama adalah kita menghitung momen di titik A. Nah, karena A ini adalah tumpuan sendi, karena tumpuan sendi sebagaimana tadi yang dijelaskan tidak bisa menerima momen, maka tumpuan sendi harus 0, momennya harus 0. Selanjutnya kita menghitung berapakah momen
di titik X, dan secara X dari titik A atau kita sebut sebagai MX. Nah, MX rumusannya adalah RA dikali X. Ingat ya, kalau momen berbeda dengan gaya lintang. Gaya lintang itu hanya menjumlahkan gaya-gaya, sementara kalau momen adalah gaya dikali jarak. Nah, momen di titik secara X, secara X ini X-nya ini berupa variabel, nanti akan bervariasi nilai X-nya ya, karena berupa variabel. Di titik X sama dengan gaya ini RA, gaya RA dikali jaraknya X dikurangi QX dikali setengah X ya. Kalau ini adalah jarak X, maka ini jaraknya dari titik yang kita tinjau, ini misalkan ini adalah titik C nya, berarti ini adalah setengah X ya. Jadi rumusannya adalah RA dikali X dikurangi QX kali setengah X. Setengah X ini adalah jarak ya. Kita masukkan, nah kita ini dulu sederhanakan perhitungan. Jadi RA dikali X min setengah QX kuadrat. Jika X sama dengan 2, maka ini berarti di titik C. Kalau X sama dengan 2, berarti di titik C atau MC sama dengan 6 dikali 2 dikurangi setengah Q-nya 2, X-nya 2, ini X-nya 2 kuadrat sama dengan 8 ton meter. Kita lanjutkan untuk X sama dengan, nah inilah X sama dengan 3. Oke, nah nilai X sama dengan 3, artinya di titik D, maka momennya adalah 6 kali 3, tetap rumusannya adalah ini ya, 6 itu RA kali 3 dikurangi setengah Q kali X kuadrat. Q nya 2, X nya 3 dikuadratkan, ini totalnya sama dengan 9 ton meter di titik D. Selanjutnya kita perpanjang lagi sampai dengan X sama dengan 4 ya. Nah, dengan rumusan yang masih tetap sama rumusannya. Jadi X sama dengan 4 di titik C, di titik E, maka momennya adalah 6 kali 4 dikurangi setengah Q kali X kuadrat sama dengan 8 ton meter. Selanjutnya yang terakhir adalah momen di titik B. Ini tanpa kita hitung sebetulnya sudah pasti hasilnya adalah 0. Namun untuk membuktikan tersebut perlu tetap kita hitung. Jika X sama dengan ini 6 ya, X sama dengan 6, maka momen di titik B sama dengan ini RA dikali X dikali RA dikali X, jaraknya adalah 6 kali 6 dikurangi setengah Q kali X kuadrat. Q nya 2, X nya 6, kita coba kita hitung 6 kali 6 dikurangi 6 kuadrat, ini setengah kali 2 ini 1, 6 kuadrat ini adalah 36 dikurangi 36 sama dengan 0. Jadi tetap terbukti bahwa di titik B itu juga momennya sama dengan 0 karena tumpuan roll. Selanjutnya kita gambarkan, menggambar momen di titik-titik tertentu. Hal yang pertama kita lakukan sebagaimana penggambaran gaya lintang adalah membuat garis-garis di bawah titik-titik yang telah dihitung nilainya. Terus menggambarkan garis untuk garis netralnya. Nah, pada tumpuan A, MA sama dengan 0, kita gambarkan 0. Nah, pada X sama dengan 2 tadi sudah kita hitung, MC nya adalah 8. Kita kasih titik di sini 8. Selanjutnya di titik D nilai momennya adalah 9, di titik E itu 8, di titik B itu adalah 0.
kita hubungkan titik-titik yang telah kita gambar tersebut dengan suatu garis, yang mana kita tahu bahwa garis ini berupa garis lengkung. Nah, jadinya kalau momen untuk beban merata itu berupa garis lengkung, karena ada fungsi kuadrat ya. Kalau kita lihat rumusannya itu tadi adalah ada x kuadrat, mana kalau fungsi kuadrat itu pasti akan membentuk lengkungan. Dalam perhitungan matematik, kalau ada nilai apa, kalau ada persamaan kuadrat itu pasti grafiknya berupa lengkung. Nah, kita mengetahui jika ada Q beban di sini, maka arah daripada lanjutannya adalah ke bawah, dan momennya otomatis arahnya adalah ke atas di kanan dan ke kiri, ke atas. Maka sebagaimana perjanjian tanda untuk momen yang mengarah ke atas ini adalah positif, maka kita kasih tanda positif. Selanjutnya kita arsir. Nah, selesailah sudah untuk penggambaran momen. Selanjutnya dari penggambaran momen dan gaya lintang yang telah digambar, kita gabung keduanya untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Nah, ini tadi sudah kita gambarkan, momennya sudah kita gambarkan. Terlihat bahwa pada D sama dengan 0, tepat di lurusnya ini ada momen maksimum. Itu adalah suatu rumusan. Jika ada D sama dengan 0, pasti terjadi momen maksimum. Jadi kalau ada suatu beban merata, kita mau mengetahui untuk menghitung suatu balok ya, kita cukup untuk menghitung momen maksimumnya aja. Nah, kita ada rumusan untuk momen maksimum. Jadi kita tidak perlu menghitung MC, ME, karena biasanya untuk balok itu yang kita hitung adalah momen maksimumnya. Agar balok tersebut mampu menahan momen yang terjadi, maka kita ambil yang momen maksimumnya saja. Kita ada rumusan mmax. Sebagaimana tadi, mx itu rumusnya adalah RA dikali x min setengah QE kuadrat. Nah, karena mmax ini untuk beban merata ini ada di tengah-tengah, makanya kita masukkan. Jadi RA di sini adalah setengah QL. Jadi di tengah-tengah ini, di titik D sebetulnya M terjadi ini. Ini adalah ada Q, RA ini adalah setengah QL. Ya. Dan X sama dengan setengah L. Jadi X-nya kita ambil setengah L. L ini adalah bentang ya. Maka mmax adalah ini RA-nya itu setengah QL, kita masukkan, X adalah setengah L, kita masukkan, terus kita masukkan setengah Q, ini X-nya kita jadikan setengah L kuadrat, maka nah menjadi seperempat QL kuadrat dikurangi 1/8 QL kuadrat. Jadi mmax adalah 1/8 QL kuadrat. Jika ada beban seperti ini, beban merata, maka mmax-nya langsung bisa kita hitung dengan rumusan 1/8 QL kuadrat. Nah, demikian penjelasan mengenai balok sederhana, balok di atas tumpuan sederhana dengan beban merata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.